Kita ke sorotan lain, Saudara. Banjir bandang di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu sore merusak puluhan rumah, memaksa ratusan warga mengungsi. Banjir bandang yang melanda 5 desa di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, merusak puluhan rumah warga di bantaran sungai akibat derasnya arus banjir. 3 rumah warga bahkan ambruk dan hanyut terbawa arus banjir. Bupati Brebes, Iza Priyanti, meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Brebes telah menerjunkan ratusan relawan untuk mengevakuasi material yang terbawa arus banjir. Akibat banjir bandang, sebanyak 297 warga terpaksa mengungsi. Yang sore jam 4 sudah ditindaklanjuti alhamdulillah oleh Kepala BPBD melalui relawan-relawan ya sama dan TNI Polri dan masyarakat pengungsi diamankan. Sekarang ada di tempat pengungsian dan di sana kita cek ya logistiknya alhamdulillah, terus untuk kesehatannya, terus nanti selanjutnya karena akibat banjir bandang ini ternyata berhujan. Banjir bandang di Kecamatan Bumi Ayu juga merusak jembatan Sungai Keruh yang ada di Jalan Lingkar Bumi Ayu, ruas Jalan Nasional Bumi Ayu, Purwokerto. Rekaman video amatir warga menunjukkan derasnya banjir bandang yang menghantam fondasi jembatan Sungai Keruh. Akibatnya fondasi jembatan pun ambles. Petugas terpaksa menutup arus kendaraan satu arah karena berbahaya jika dilintasi kendaraan. Meluapnya aliran sungai menyebabkan banjir menerjang pemukiman warga. Banjir juga diakibatkan tanggul Sungai Erang yang jebol sejak beberapa bulan lalu yang belum diperbaiki hingga kini. Untuk memantau bagaimana perakiraan cuaca di Indonesia, terutama di Jabodetabek, kami akan terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Nanda Alfuadi. Selamat malam, Pak Nanda. Ya, selamat malam. Kalau kita lihat tadi memang ada beberapa wilayah yang mengalami cuaca buruk hingga menyebabkan banjir bandang. Tapi mari kita mulai dari Jabodetabek terlebih dahulu, Ya. Pak Nanda. Bagaimana perkiraan kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek esok hingga beberapa hari ke depan? Ya, baik. Terima kasih untuk kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek untuk 3 hari ke depan diperkirakan kecenderungannya akan relatif menurun seperti itu terkait dengan potensi pembentukan awan hujan di wilayah Jabodetabek sehingga untuk esok hari memang masih berpotensi hujan bahkan dari pagi hingga siang diperkirakan potensi hujan akan ada seperti itu dengan intensitas ringan terutama di pesisir utara Jakarta, kemudian pesisir utara Jawa Barat ataupun tepatnya di pesisir utara Bekasi. Kemudian ketika siang hari berpotensi terjadi hujan di wilayah Jabodetabek bagian selatan, yakni wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, kemudian Jakarta Selatan serta Jakarta Timur dengan intensitas ringan. Kemudian untuk malam dan dini hari diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek keseluruhan akan cenderung cerah berawan hingga berawan seperti itu. Kalau di luar Jabodetabek secara keseluruhan daerah mana saja yang perlu diwaspadai terkait dengan potensi cuaca ekstrim, apalagi BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini sirkulasi siklonik, Pak Nanda? Ya, betul sekali bahwa keberadaan sirkulasi siklonik yang saat ini sudah menjadi badai tropis Anika di selatan Nusa Tenggara Timur ini menyebabkan di sepanjang Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur terbentuk daerah pertemuan angin yang sangat mendukung untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah sebagian besar wilayah Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan, sehingga ini yang perlu diwaspadai terutama untuk wilayah Jawa Barat bagian timur, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Timur. Ini wilayah yang potensi hujan untuk esok hari dengan intensitas lebat ini cukup besar. Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara Barat selain potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang sangat besar, potensi lain yang perlu diwaspadai adalah ketinggian gelombang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang cukup tinggi untuk esok hari hingga mencapai lebih dari 2,5 meter seperti itu.
Baik, jadi untuk daerah Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di luar Jabodetabek ini harus lebih waspada mengingat ada sirkulasi siklonik yang harus diwaspadai. Terima kasih Prakirawan Cuaca BMKG Pak Nanda Alfuadi sudah bergabung bersama kami malam ini untuk memberikan perakiraan cuaca untuk paling tidak beberapa hari ke depan. Terima kasih Pak Nanda.